Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Iya guys, kawan-kawan pasti tahu kekacauan yang terjadi tadi malam. Pingin aku gebuk-gebuk aja, tapi siapa yang aku gebuk ini? Oke, sebelum kita bahas kekacauan itu, kita bahas yang ringan-ringan dulu. Nah, kemudian yang pertama ini agak senada dengan kekacauannya. Tawaran Inter untuk Arnautovic ditolak. Karena pelatih Bolonya Thiago Motta dia menganggap Arnautovic ini not for sale karena ya klub kecil biasanya mereka sangat tergantung dengan satu sosok yang kuat. Nah, Arnautovic ini kan striker yang menurutku kualitasnya itu di atas rata-rata untuk klub, ya anggaplah klub papan tengah ya. Nggak tahu Bolonya papan tengah apa papan bawah. Jadi ya dalam hal ini mereka nggak akan mau ngejual kalau kita ngasih duit yang di atas harga pasarnya. Dan ya taulah Inter bukan tipikal tim yang kondisi keuangannya mengizinkan untuk membeli pemain di atas harga pasar. Inter nggak kayak MU gitu loh. Beli pemain sekelas Maguire itu 80 juta. Atau kayak Chelsea beli Kepa 80 juta. Atau kayak siapa itu? Arsenal beli si Declan Rice 100 juta. No. Jadi ya aku nggak mikir bahwa Inter akan menaikkan tawarannya untuk Arnautovic. Sudahlah, mending Taremi aja. Taremi kayaknya 25 dapat. Karena kemarin aku sudah bilang bahwa Taremi sendiri meminta kepada klub agar menurunkan permintaan harganya karena dia ingin pindah dari Porto. Oke. Next, nah, Augusto. Sebelumnya kabarnya bahwa Inter menghentikan perburuan Augusto karena Gosens akhirnya memutuskan untuk stay di Inter. Tapi kemudian ada tawaran baru lagi dari Union Berlin dan Union Berlin ini main di Liga Champions. Kemungkinan ini akan dipertimbangkan oleh Gosens. Nah, karena Gosens juga mulai mempertimbangkan ini, which is itu hak dia mempertimbangkan loh. Inter pun mempertimbangkan kembali untuk membeli ininya Monza, back kirinya Monza si Augusto itu. Kalau aku sih tetap dengan pendapatku semula, aku pinginnya Gosens stay di Inter karena ya ngangenin pemain ini. Oke, tidak usah berbasa-basi. Sekarang kita bahas apa sih yang terjadi. Kemarin aku bilang bahwa Samardzic sudah tiba di Inter, sudah melakukan tes medis, sudah tidak ada masalah. Ternyata masalah itu muncul dari entourage-nya dia sendiri atau perwakilannya dia sendiri. Kalau kawan-kawan pasti sudah tahu bahwa Inter itu sudah ada kesepakatan kontrak 5 tahun dibeli berapa dari Udinese itu pinjam dengan kewajiban membeli, kemudian gaji juga berapa kalau nggak salah 1,8 apa berapa 1,8 kayaknya. Ini dilakukan oleh Inter dengan Pimenta, agennya dia, perwakilannya dia yang sebelumnya. Nah, tahu-tahu kekhawatiran kita, firasat buruk kita ternyata terbukti. Datang bapaknya, sekarang yang mewakili si Samardzic untuk segala negosiasi itu bukan lagi Pimenta tapi bapaknya. Dan dia minta 1 komisi yang lebih tinggi, 2 gaji yang lebih tinggi. Gajinya itu katanya dia minta 2 juta sampai 2,5 juta. Wow. Ini dulu mungkin ada kasus seperti ini ya di Roma atau di mana gitu. Tapi kalau di Inter ini pertama kali aku dengar. Mungkin dulu kejadian tapi aku nggak dengar kabarnya karena dulu kan beda, tidak seperti sekarang beritanya itu sangat gampang diakses. Sudah selesai tes medis, sudah setuju ini itu, tahu-tahu ibaratnya menjilat ludahnya sendiri kan. Ini ditenggarai karena West Ham yang di detik-detik terakhir nelpon langsung ke bapaknya Samardzic bilang, aku kasih gaji segini, lebih tinggi lah pokoknya dari gaji yang ditawarkan oleh Inter, mungkin 2,5 juta, mungkin berapa aku nggak tahu. Kemudian 1 lagi kasih komisi untuk agen atau untuk yang saat ini kan diwakili bapaknya yang juga lebih tinggi. Aku ngerasa ini vibe-nya udah jelek banget. Kita punya pemain yang kayak gini, yang mencela-mencela gini, yaitu Lukaku, udah tendang. Menurutku kalau memang Samardzic diam-diam aja berarti dia setuju dengan apa yang diminta bapaknya. Ya namanya perwakilan kan, gak mungkin perwakilan itu ngomong tanpa persetujuan pemain itu sendiri. Menurutku lihat
Dulu ada pemain Liga Italia yang wah calon bintang. Datang ke Liga Inggris, kebetulan banget ke West Ham juga, ternyata nggak jadi apa-apa. Si Skamaka, nggak usah sama yang gini-gini. Aku setuju, aku benar-benar support dengan kebijakan manajemen bahwa dia dikasih waktu ultimatum 48 jam, tanda tangan atau ya sudah kami mundur. Ini hal yang sama yang terjadi dengan Lukaku. Inter mundur langsung, nggak pakai tedeng aling-aling, dadah. Sama Balogun juga gitu, bye-bye gitu, nggak usah. Apalagi lini tengah kita itu tanpa Samarsik aja, lini tengah kita itu yang terbaik di Serie A. Fratesi udah langsung nyetel, udah gila, 1 gol 2 assist dari 2 pertandingan. Apalagi yang mau diinikan kan, apalagi yang mau dicari. Kemudian Mkhitaryan kemarin lawan Salzburg itu kelihatan bagaimana dia sangat bagus mengontrol tempo di lapangan tengah, karena menurutku Hakan ini bukan tipikal pemain yang bisa mengontrol tempo, nggak kayak Brozovic. Itu sudah bagus. Kemudian Barella lagi. Wow, terus apalagi yang kurang? Belum lagi Sensi. Mendingan duitnya itu. Oh, Aslani lagi. Selalu aku lupakan Aslani. Maaf banget. Aslani lagi. Nah, lini yang kita memang lagi krisis itu adalah lini depan. Striker, kita perlu striker top 1 lagi, dan lini belakang. Lawan Salzburg itu kita benar-benar diekspos. Rapuh banget, terutama saat bola mati. 2 gol dari bola mati. Waduh. Daripada kita ginikan Samarsik, ya udah mending cari pemain depan. Ngomong-ngomong soal striker timnas Italia yang hampir saja jadi milik Inter, Matteo Retegui, hanya perlu waktu 30-an detik untuk mencetak gol debutnya. Aduh. 2 gol di debutnya bersama Genoa lawan Modena. Ya oke lah, Modena bukan klub bukan klub hebat, but still come on. Aduh, jadi kenapa nggak diambil aja Retegui? Aduh, kalau hal ini aku nggak akan belain manajemen. Aku nggak ngerti kenapa deal yang sudah kelar, pemainnya sudah mau, agennya sudah mau, aku nggak ngerti kenapa Inter mundur teratur. Gila, 2 gol Pak, 2 gol di debut, dan gol pertamanya itu 30 detik doang, 33 detik kalau nggak salah. Ya, anyway, it is what it is. So what can we do? Dan ada kabar baik bahwa si Spezia ya, Bollaye dia pokoknya. Kabarnya mereka tertarik mau bikin kesepakatan tukar dengan Sensi. Entah gimana, Inter bayar lagi berapa kayak gitu, nggak tahu. Yang jelas negosiasi itu sekarang sudah mulai berjalan. Cuman ya belum konkret, belum ketemu angka yang pas. Nah, menurutku ini lebih bagus. Kawan-kawan yang banyak, oh Sensi kasih kesempatan. Kita sama-sama tahu Sensi ini bagus dari segi teknik, nggak ada masalah. Dia punya dribble oke, skill oke, tendangan jarak jauh mungkin lebih bagus dibandingkan Hakan Calhanoglu. Tapi ya cederanya itu kita sudah bermusim-musim terus-terusan cedera, nggak pernah bisa memakai dia secara maksimal. Ya sorry, aku akan mendukung kalau misalnya manajemen mau ya udahlah dijual aja. Apalagi Bollaye dia ini 16 gol bermain di tim ecek-ecek, bisa nyetak 16 gol. Aku udah bilang Nzola, dia dan Beto ini, yang manapun di antara ketiga ini menurutku ini sama. Yang manapun di antara ketiga ini yang kalau diincar oleh Inter aku akan setuju. Dengan kalau ini salah satunya masuk, apalagi nanti kalau beneran Taremi juga dapat, karena Inter sekarang juga masih ini dengan Taremi, berarti kita akan punya 4 striker yang top. Wow, 4 striker top artinya semua striker kita itu akan fresh setiap pertandingan, walaupun seperti musim lalu kita 3 kali dalam seminggu. Bukan 3 kali, 2 kali lah dalam seminggu. Ini menurutku jauh lebih penting, plus 1 back lagi. Antara Demiral, kemarin Demiral juga mulai digalakkan. Mulai apa ya istilahnya ya. Pembicaraannya mulai diintensifkan lagi karena Demiral juga ngebet pingin ke Inter. Itu sih kalau menurut kawan-kawan gimana? Layak nggak sih Samarsik ini diperjuangkan? Kalau aku sih menurutku udah bener. Kasih ultimatum 48 jam sesuai dengan kesepakatan awal. Kalau memang mau join, ayo kita join. Kalau enggak ya udah sana silakan bertualang di Liga Inggris. Inter gitu loh, finalis Liga Champion. Dia milih West Ham yang juara Conference League.
Kalau mau, menurutku ya, kalau dia memang incarannya duit, mending sekalian ke Liga Arab aja, lebih jelas duitnya lebih gede. Tapi ya nggak tahu lah, mungkin satu lagi yang harus diakui, satu yang menjadi apa istilahnya itu pertimbangan, kalau dia ke West Ham baru saja kehilangan Declan Rice, kemudian kemungkinan juga kehilangan Lucas Paqueta. Bisa jadi dia di sana lebih terjamin posisinya di tim inti. Bisa jadi loh ya, belum tentu juga kan. Tapi aku nggak tahu gimana lah kondisi midfieldernya West Ham. Sedangkan di Inter dia ngelihat mungkin wah persaingannya ini ketat banget. Aku belum tentu dapat main. Tapi ya kalau nggak berani bersaing ya mau gimana lagi kan, kita nggak bisa maksa. Kita juga nggak bisa menjanjikan oke tenang kamu akan jadi tim inti. No. Hampir nggak ada pemain yang dijanjikan selalu jadi tim inti. Barella juga kemarin kan sempat dicadangkan walaupun nggak lama, karena habis itu dia ya perform lagi. Itu sih kalau menurutku. Gimana menurut kawan-kawan? Silakan komen di comment section, kita bahas. Oke, ciao guys, sampai jumpa. Terima kasih. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.